Sekarang kita lihat lagi konfirmasi Rasul Paulus terhadap perjamuan malam terakhir. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Perhatikan Bapak Budi Asali, kalau itu hanya sekedar simbol dan hanya sekedar lambang, tidak mungkin Rasul Paulus mengatakan kalau kita menyambut perjamuan itu kita harus membersihkan diri kita. Kalau di dalam gereja Katolik dikatakan, Pak Budi Asali, kalau seseorang mempunyai dan merasa telah melakukan dosa berat, misalnya perceraian, perzinahan, perselingkuhan, atau korupsi, atau apalah, yang penting itu adalah dosa berat, itu diajak supaya untuk sementara waktu harus menghentikan menyambut komuni sebelum mengaku dosa. Ya, kalau sudah mengaku dosa, baru diperbolehkan kembali karena itu dosa berat, karena tidak layak. Kalau tidak layak, tadi di ayat di atas, Pak, kata-kata di atas, berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, bukan berdosa terhadap simbol dan lambang darah Tuhan. Lalu dikatakan apa, Pak? Perhatikan, Pak, yang Bapak katakan sebagai simbol itu ternyata membawa dosa loh, Pak. Bahkan sangat berat, Pak. Ya. Dikatakan pada bagian akhir ya, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, pada bagian akhir konfirmasi Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Budi Asali, saya kurang tahu Bapak mau mengakui kitab ini atau tidak ya, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 ini. Karena di bagian terakhir ayat ini ada suatu kecaman yang cukup keras kalau kita tidak mengakui tubuh Tuhan. Perhatikan di sini, Pak. Kalau kita tidak mengakui bahwa itu tubuh dan darah Tuhan, Pak, kita mendatangkan hukuman atas diri kita. Begini, Pak, Bapak tadi mengatakan itu simbol. Rasul Paulus mengatakan tidak pernah ada simbol di situ. Yang dilakukan pada malam perjamuan terakhir, Rasul Paulus mengonfirmasi tidak ada kata simbol. Bahkan Rasul Paulus menegaskan kalau kita tidak layak menyambutnya, lalu tetap menyambut perjamuan itu, kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan terhadap simbol, bukan terhadap lambang. Juga Rasul Paulus di bagian akhir malah lebih keras lagi, Bapak. Bapak yang ganteng, kayak sekuteng, oke. Dikatakan bahwa, ya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Pak. Ya, tanpa mengakui, Pak. Coba, Bapak tadi tidak mengakui kan, mengatakan itu simbol kan? Nah, sekarang saya itu paling sola scriptura, Pak. Memakai ini, Pak. Saya paling sola scriptura ini. Ya. Jadi kalau Bapak tidak mengakui dalam perjamuan itu roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi sebagai tubuh Tuhan, Bapak mendatangkan hukuman atas diri Bapak. Ini bukan kata saya, Pak, tapi kata Rasul Paulus mengonfirmasi apa yang dilakukan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir. Jadi gereja Katolik itu tidak pernah mengajarkan yang ngarang-ngarang, Pak. Sangat alkitabiah, Pak. Makanya saya bilang Bapak itu salah mengambil padanan transubstansiasi. Bapak memakai Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, padahal transubstansiasi itu selalu dan selalu berkaitan dengan perjamuan malam terakhir. Bapak kurang tahu STT-nya di mana. Kok bisa ya perjamuan malam terakhir itu bisa dikaitkan dengan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yaitu mujizat di Kana, di suatu perkawinan. Lah, transubstansiasi itu berbicara tentang perjamuan. Berarti kaitannya harusnya apa, Pak? Harusnya dari Injil Sinoptik itu tentang perjamuan malam terakhir.
Bapak baru mengerti tentang itu. Baru Bapak membuka kaitannya dengan konfirmasi Rasul Paulus. Nah sekarang, apakah Rasul Paulus salah dalam mengonfirmasi? Tidak salah Bapak Ibu, karena kata-kata yang ada di dalam ucapan yang disampaikan Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Siapa tahu ada yang mengatakan, oh itu mungkin salah. Rasul Paulus mengatakan, ya ini pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti sesudah mengucap syukur, ia memecah-mecahkan roti itu, ya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, di mana kita bisa melihat bahwa konfirmasi Rasul Paulus itu benar? Di sini Bapak yang terkasih, bukan di Yohanes 2. Ya, bukan Yohanes 2 di perkawinan di Kana. Itu Bapak melenceng jauh, Pak Budi Asali. Di sini, Pak, di Matius 26 ayat 26 sampai 29, kata-kata yang dikutip oleh Rasul Paulus itu ada di sini. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sampai di situ, konfirmasi Rasul Paulus itu benar, Bapak Budi Asali. Kemudian dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sampai di sini konfirmasi Rasul Paulus benar adanya. Kemudian Lukas 22 ayat 14 sampai 26 juga mengucapkan yang sama, ya. Ambillah inilah, ya. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Ya. Ini juga ngambil roti, mengucap syukur, inilah tubuhku, ya Bapak Ibu, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, dan juga mengambil cawan. Saya berhenti sampai pada Injil Sinoptik terlebih dahulu sebelum saya masuk kepada Injil Yohanes pasal 6. Bapak Budi Asali, dari pernyataan Rasul Paulus tadi mengonfirmasi kejadian yang saya tunjukkan dalam Injil Sinoptik, itu Rasul Paulus tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu mengangkat roti saja sebagai simbol. Ya, di sini tidak ada kata-kata simbol. Ya, perhatikan dan baca kitab suci Bapak, bahkan berdosa ya terhadap tubuh dan darah Tuhan dan bukan terhadap simbol atau lambang darah Tuhan. Bahkan dikatakan yang tidak mengakui bahwa itu tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sampai di sini Bapak Budi Asali sebenarnya sudah ngawur. Ya, sampai di sini sudah ngawur. Cuman saya tidak enak ngomongnya sih ya. Biar penonton yang mendengarkan saya aja yang bisa memahami ya. Sudah ngawur sampai di sini, Pak. Ya. Sudah mulai garang ya suara saya ya. Saya perhalus lagi deh ya. Oke. Jadi Bapak Budi Asali yang ganteng ya. Sampai di sini Bapak sudah salah tafsir, Pak. Bapak itu tidak bisa menyejajarkan Yohanes 2 itu ya. 2 ayat 1 sampai 11 dengan perjamuan malam terakhir dan konfirmasi Rasul Paulus tentang kejadian dalam perjamuan malam terakhir di mana Yesus tidak pernah berkata bahwa itu adalah lambang atau simbol. Nah, sekarang saya buktikan misalnya dalam bahasa aslinya di mana yang mengatakan bahwa perkataan Yesus itu tidak mengatakan simbol di dalam Injil Matius. Sekarang saya buka lagi penjelasan saya ya, bukan penjelasannya Bapak Budi Asali. Nanti kita lihat lagi, siapa tahu ada yang kangen dengan kegantengan Bapak yang satu ini. Oke, saya percepat ini, lalu saya masuk kepada
Nah, ini sebenarnya sudah ada di slide ini juga tentang ayat-ayat tadi ya Bapak Ibu. Saya percepat di sini Pak ya. Sebelum itu ini. Oke. Bapak yang ganteng dan menarik ya. Bapak yang ganteng dan menarik, suka menabung dan rajin menolong ya. Kitab suci ya, Matius 26 ayat 26 sampai 28, Markus 14 ayat 22, 24, Lukas 22 ayat 19, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, itu menceritakan hal yang sama, yakni bahwa Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu seraya berkata, inilah tubuhku, dan ia mengambil cawan berisi anggur, mengucap syukur serta berkata, inilah darahku, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Inilah dasar dari kata-kata yang diucapkan oleh para pastor imam Katolik dalam setiap konsekrasi ketika mengkonsekrasikan roti dan anggur yang kami yakini sebagai transubstansiasi yang menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Kecuali Bapak dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 tiba-tiba di sana ada penambahan kata simbol atau kata bukan tubuh Tuhan. Karena tadi sudah saya tunjukkan buktinya. Sekarang kita menelisik di dalam Injil Sinoptik. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu ya, dan juga Bapak pendeta yang baik hati, kata tubuh itu disebut sebagai esoso, emama, soma, yang merujuk pada pribadi. Dengan demikian, ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, itu menunjuk kepada dirinya sendiri.